seorang hamba harus bisa merasakan, menyadari bahwasanya dunia itu akan menyibukkan hati dari terikat dengan Allah. Tidak mungkin bisa terikat, dan akan menjadikan seseorang terlambat dari mencapai tingginya derajat di akhirat nanti. Tadi sudah disebut di Qur'annya di At-Takasur ayat 8 kan. Summa latus aluna yawma idzin anin na'im, akan diminta pertanggungjawabannya. Juhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Kira-kira tahu? Harus juhud. Itu dulu. Nggak boleh iri. Sering kita protes kan? Kenapa gua yang banyak sholat, banyak doa 1000 dinar, kok dinarnya nggak datang? Orang lain nggak sholat, kafir, dinarnya nongol. Itu maksudnya. Turun dulu. Kaji juhudnya turun dulu. Ini mainan di jiwa kita. Itu salah satu penutup akhlak juhud. Ya. Al-Quran, jangan kita memiliki, jangan iri disebutkan itu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Itu sebab terbesar yang akan mendatangkan kecintaan manusia kepada manusia. Iya, terikat dengan manusia. Yang gawat kan kalau terikat sama pacar. Iya kan? Terikat itu enggak dengan pacar, bro. Ya. Dengan siapa? Bukan dengan Allah. Nanti dong tahu. Kok Allah tinggi banget. Susah ngaji mandung nih. Ya makomat. Dengan mengerti juhud, niscaya manusia mendapatkan ketenangan hidup. Pasti. Di atas dunia ini kita masih diberi waktu. Dan juga di akhirat. Dirahmatilah insya Allah. Mudah-mudahan doain ya dengan putus kaji ini, walaupun di sini terlalu banyak orang yang ngaji ya. Padahal puncak haji sebetulnya ya, karena masuk Ramadan, susah banget. Ya. Mudah-mudahan ya Allah menjadikan kita orang-orang yang juhud terhadap dunia dan juga juhud terhadap apa-apa yang dimiliki manusia. 2. Kita berdoa. Mudah-mudahan dalam malam Minggu Syaban ini pas kita puasa, kita dijadikan orang juhud terhadap dunia, juga juhud apa yang dimiliki oleh manusia. Itu sudah hebat Pak niat. Ya, kalau makomat puasa kemarin berakhir. Yang sekarang puasanya adalah jadilah alat juhud. Duduk, andung tiap ngaji, tiap derajat waktu Ramadan itu berbeda. Setuju Remi Hadis ya? Dulu pernah sampaikan. Jadi sampaikan. Derajat urut sekarang mohonkan sama Allah. Dalam berpuasa kita berakhlak juhud. Karena bukan dari ajaran orang bisa juhud. Dari rahmat karunia Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Itu harus. Baru cari ilmu dengan saya. Hak taklim. Ya. Penentu bukan ilmunya. Untuk bisa juhud akhlak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak antum untuk meminta pada puasa Ramadan. Duduk. Ini agreementnya. Agreement ajaran antum begitu. Semuanya ada agreementnya kan. Ya. Kebutuhan hidup kita sebagai manusia sebetulnya nggak banyak. Jujur. Renungkan tuh. Banyak kan? Mulut berapa? 10. 1 bro. Bukan porno ya. Anda nggak ajarin porno. Kemaluan berapa? 3. 1. Ayo. Otak 1. Mata aja yang 2. Telinga yang 2. Ada maksud. Sedikit. Kebutuhan hidup kita itu sedikit.
Allah tahu. Lihat, banyak sekali orang kehilangan jabatan masih banyak ketawa kan? Lihat ke bawah, masih banyak ketawa. Coba lihat, banyak orang yang miskin hidupnya bahagia, banyak. Jadi penyebabnya susah itu sebenarnya kita sendiri. Betul nggak itu? Penyebab susah antum itu siapa sih? Penyebab galau? Masa cari kambing hitam, kambing keriting namanya? Kita sendiri, nggak berilmu. Coba aja lihat kalau antum mengerti ilmu juhud. Kayaknya susah banget. Nggak berapa lama normal lagi kok. Susah kemarin pensiun stres, mabok tuh. Coba nggak berapa lama biasa lagi ya. Biasa aja. Coba lah. Nah, kembali normal kan? Ada kemarin perang Badar seolah-olah mau kiamat dengan istri bak-bok. Nggak berapa lama normal lagi kan? Awet raja. Lo awet raja. Jangan diawet-awetin, nanti normal lagi kok. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang diajarkan Rasulullah. Keikhlasan dalam masalah. Implementasinya pada umat harus paham. Bisa jadi hal ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah sekarang kan? Kejar target. Kalau nggak lulus nggak dapat kerja. Kalau nggak kaya susah nyumbang, kacau tuh. Nggak diajarkan di akademis. Di sekolah yang berbackgroundnya agama, UIN juga nggak ngajarin juhud. Ada strata juhud. Siapa yang kuliah di UIN? Adanya tulisan itu. Hari ini kita belajar juhud. Nggak ada tasawuf teori. Kejar target. Pesantren, titipkan anak antum pesantren, diajarin hidup juhud, menghormati guru, prihatin, tidak ketemu orang tua, betul ya? Gurunya gimana? Ikhlas nggak belajar pesantren? Ikhlas, kan ada ibadah di sekolah, nggak digaji marah dia ngambek, nggak ngajar. Ayo. Kok jadi marah-marah gini? Enggak, ada tunjukin logika biasa aja. Ya. Jangan salah titip anak. Bisa jadi sebabnya kalau dalam ilmu agama khususnya ajaran Islam gini, akal kita itu harus diasah. Betul. Dan ingat, hati juga harus diasah. Enggak akal aja dipinterin, hati juga harus diasah. Ajarin dari anak juga. Letakkan sedikit rasa di akalmu supaya dia bisa lurus dalam hidup. Letakkan rasa itu pada anak, di akalnya. Kasih sayang supaya dia bisa hidupnya lurus. Bener gak omongan ini? Juhud seringkali diartikan salah sehingga seolah-olah umat Islam tidak boleh kaya. Namun hidup apa adanya dan pasrah kepada Allah harus. Ayo. Padahal jelas ajaran Islam tak melarang umatnya untuk meraih kekayaan setinggi apapun. Nggak ada kaya haram, nggak ada. Ayo, nggak ada kan? Bahkan Allah mewanti-wanti agar hambanya tak melupakan urusan dunia sebagai bagian dari kehidupan manusia. Quran. Jadi ajaran juhud jangan diartikan kere, kekurangan sebagainya, nggak perlu dikaji. Islam radikal. Aduh ciku ini doain mati orang tuh kalau radikal. Hilangkan huruf Quran. Jangan diem. Rusak dia.
Betul nggak? Pahami juhud secara Islam dengan benar. Bukan jihad, bukan ngebom, angus namanya. Jadi juhud itu yang benar adalah menyiapkan keterkaitan hati dengan harta. Itu yang benar. Jangan kaitan hati kita dengan harta. Karena itu siapapun boleh kaya. Namun, ada namunnya. Harta itu jangan diletakkan di hati. Itu hadis. Ada di UIN. Ada nggak ajaran itu di UIN? Sehingga ketika harta yang kita punya dibutuhkan orang lain, maka harus diberikan. Dosa antum. Sebelah tetangga nggak makan, antum berlebih makan, dosa antum. Kita tidak merasa aman dengan harta saat dibutuhkan orang lain. Nggak akan aman hidup antum. Jadi yang dilarang oleh Islam apa? Mengejar kekayaan dengan menumpuk harta tanpa merasa perlu untuk berbagi. Hati-hati. Itu dilarang oleh Islam. Harta itu seolah-olah sudah menyatu dengan hatinya. Sehingga hanya diri dan keluarganya yang boleh menikmati kekayaan tersebut. Dosa antum. Itu namanya tamak. Lawannya juhud. Ini yang lu terangkan. Paham sampai sini Iwan? Udah jangan marah-marah aja lah. Pada tegang nanti pada nangis semua ini. Bener kan tuh? Ada yang berani ngomong kayak gini? Radikal ajaran Islam, 300 ayat mesti dikupas. Awas, doain. Nggak diem dong. Ngebelanya pakai jidal, pakai hukum negara. Ngaco itu orang. Jadi kalau agama antum diganggu, antum harus marah. Karena dijamin agama kita paling benar di atas dunia ini. Kalau mau keras boleh. Jadilah orang yang juhud. Karena juhud seterata dengan jihad. Sama ya? Jangan banyak cerita deh, jangan populer kalau nggak berani membereskan itu. Anda punya kekuatan. Bisa nggak ngomong dia? Percayalah, tapi nggak boleh populer. Jangan khawatir. Jelas yang di layar itu nggak boleh tamak kalau ajaran Islam. Karena kita khalifah. Jadi yang namanya harta sama dengan air laut. Banyak orang nyebut. Tahu air laut? Minum deh. Minum air laut tak akan pernah hilang dahaganya. Semakin banyak air laut diteguk, semakin terasa kering kerongkongan dan haus tak akan pernah lenyap. Manusia memang tak ada puasnya dengan dunia. Nggak akan ada puasnya. Kalau udah tahu nggak ada puasnya, kenapa dikejar-kejar? Ya. Tapi sedekah bisa menyelamatkan ketamakan manusia atas harta. Insya Allah. Ramadan, tolong sedekah dulu. Jangan sampai ada anak yatim tidak makan. Sanggup kan nih? Pengen setahun diselesaikan dulu, bilang-bilang. Udah sering enggak. Tolong sedekah. Jangan diandalkan ritual mandi junub dulu kalau sedekahnya nggak ada. Harta juga perlu dibersihkan. Apakah ada hak orang lain di sana? Ayo, cari itu. Orang miskin banyak kok. Apalagi kena COVID kemarin. Bukan yang tua-tua aja, bukan yang kerja. Yang muda juga bisa bantu. Mata batin paling dalam pada manusia adalah syari roh. Adanya di ruh, bukan di batin kolbu. Kapan Allah membuka dan mengarahkan mata batin dan syari roh kita? Pertanyaannya. Di dalam kolbu kita, yang paling dalam, penghuni kolbu kita adalah ruh syari roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan selalu membuka rasa timbul jauh untuk bisa empati kepada manusia, untuk memberi hadiah makrifat pada hambanya agar bisa mengenalnya. Jadi ketika sholat memintalah nikmat rohani, bukan nikmat uang kepada Allah. Jangan dunia saja yang diminta, dan jangan paksa perlakuan Allah meminta doa agar segera dikabulkan. Itu maksa Allah. Seperti ke budak dan anaknya, nggak beradab. Tapi kenalilah makrifat Allah sampai kamu yakin seyakin-yakinnya. Karena daun jatuh pun di muka bumi ini Allah yang menggerakkannya melalui syafaat angin. Benar gak bahasa angin? Termasuk tidur, itu pun saudaranya mati. Karena itu dibaca Ikhwan, bagian Ikhwan baca, capek. Az-Zumar 39 ayat 42, silakan. Doa mau tidur, setelah doa mau tidur, antum baca ayat ini, insya Allah nikmat tidur antum. Nggak dikejar-kejar mimpi ketemu antum. Doa ini, ya, baca doa ini. Tolong dihafal ayat ini karena terkait dengan tidur. Wudhu, doa tidur udah tahu syariat. Sudah itu baca doa ini. Az-Zumar surat 39 ayat 42. Untuk bisa besoknya kita hidup kita menjadi berakhlak juga, insya Allah itu amalan harian. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Dari tidur aja kita sudah dapat amalan bahwa kita harus tawakal kepada Allah, pasrah, ada adab, ada aturan, ya, bukan main game ya. Ya, gitu ya, ada wudhu, ada doa, betul kan? Jadi yang bangunkan siapa? Bukan alarm, bro. Yang menidurkan bukan alarm. Bahkan yang mematikan kita juga bukan ketabrak tronton, bukan. Kehendak Allah. Iya kan? Begitu pola berpikir kita.
Itu akses apa ya namanya? Akses akal. Masa kita berpikir masih di situ? Termasuk kita melakukan amal ibadah, minta tolonglah sama Allah supaya bisa sedekah, sholat, berdoa juga minta tolong sama Allah, jangan sok tahu. Ya, doa apa nih? Minta tolong sama Allah. Karena kita sudah berprinsip masih Allah, semuanya serba Allah. Begitu kita bertauhid. Sholat juga digerakkan kehendaknya, datang kemari digerakkan sama Allah. Melalui cahaya makrifat Allah. Cahaya itu nur. Nur itu ada di Rasul syafaat. Esensinya umiru, ibu. Betul kan? Mulia dia. Karenanya agar bisa bergerak mengenal Allah, beribadah hanya tertuju kepada yang Allah, itu yang namanya makrifat. Nggak bisa meninggalkan Rasulullah, nggak bisa meninggalkan runut di bawahnya, betul kan? Nggak nyambung. Itu gunanya tarekat, itu gunanya tasawuf. Berubah akhlak dari akhlak syariat, akhlak hakikat sampai akhlak juhud. Maka nyambung. Bergeraknya kita ikut sholat berjamaah, minta tolong sama Allah supaya bisa berjamaah. Atau bisa pula menghadiri taklim, minta tolong sama Allah. Itu adalah hadiah cahaya makrifat. Itu orang yang sudah mendapat cahaya makrifat dari Allah. Jadi adab dalam bermakrifat, jangan banyak meminta duniawi. Bapak-bapak ini makrifat, ingin dapat cahaya Allah melalui Rasulullah. Apa? Jangan banyak meminta duniawi. Karena yang bangunkan kita pun bukan alarm kan? Bukan kan? Yang memberitahumu, yang membangunkan kamu tahajud, semua kehendak Allah. Makanya kalau mau tahajud, minta kepada Allah, bukan alarm. Nggak benar itu. Mungkin kemari, mungkin tergantung kepada benda. Ngaco hidup kita itu. Gimana mau hidup jiwa, rasa kita kalau tergantung dengan benda, dengan HP. Camkan itu. Yakin sama antum kalau sudah melihat yang lain di YouTube populer, ngaco antum. Berpuluh tahun udah duduk di sini, betul kan? Jadi bukan cari menang di sini. Kita udah tahu benar atau tidak ajaran ini. Kerasukan lah jin antum belum sampai makamat antum pada pemahaman deh. Setelah tahu, ayo bukan cari menang, bukan ingin kejidalan dong. Agama harus dibenarkan secara benar-benar berdasarkan tuntunan. Iya kan? Minta tolong sama Allah. Minta doa aja walaupun udah antum minta tahu adab yang baik gimana. Udah tahu nih doanya ini nih. Yang dipakai biasa ini. Tetap minta tolong kepada Allah. Betul kan? Karena jalur kita bisa beda-beda. Adab dalam bermakrifat jangan banyak meminta duniawi. Karena yang bangunkan kita pun bukan alarm. Karena itu kehidupan sekarang. Ya, penting kita berprinsip demikian. Sangat penting. Dajjal dari mana-mana. Ya, kalau antum tidak nyandar ke Imam Mahdi, kalau antum tidak ngerti konsep Sayyiduna Mahdi, celaka itu. Bukan kita itu. Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak pengetahuan sekarang saat ini. Adab. Kita mencari ilmu tentang adab setelah orang-orang yang beradab meninggalkan kita. Banyak sekali orang yang beradab meninggalkan kita sekarang. Walaupun dia ulama. Kesel lu melihat dia. Nggak ada adabnya. Karenanya ada 3 perkara yang tidak akan membuat orang merasa asing. 1, menghindari orang yang berakhlak buruk. Lakukan itu. 2, memperlihatkan adab.
Jangan mengandalkan ilmu. Santun aja, ngalah aja. 3, mencegah tindakan yang menyakitkan. Gampang aja. Karenanya manusia terbagi 3 kategori dalam hal adab. 1, manusia duniawi. 2, manusia religius. 3, kaum terpilih. Silakan pilih. Kalau ingin jelas tadi dijabarkan sendiri, ada ayatnya di sini. Jadi sebagai penutup kaji, tolong dibaca firman-Nya Al-Anbiya ayat 83. Dibaca dulu. Walaupun pendek, baca aja. Wa Ayyub. Al-Anbiya ayat 83. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyebut Tuhannya, Ya Rabbu, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ini pernah dikaji dalam hal adab meminta. Di Quran, orang yang mulia itu, Nabi Ayub tidak mengatakan kasihanilah aku, irhamni, enggak ada. Semata-mata karena menjaga adab kepada Allah. Jangan banyak meminta. Yang disebut apa? Engkau wahai Rabb yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Kasihani aku, enggak ada kan? Beri aku uang. Ada enggak? Quran. Itu maknanya Nuh sampaikan, bukan enggak boleh berdoa. Adab berdoa itu jangan dikte Allah. Saya enggak ada duit, ya Allah kasih uang. Ngaco itu. Duduk ya semuanya ya. Anda ulang nih kaji ya. Mulai besok jangan banyak minta, jangan dikte Allah. Allah tahu. Antum kurang duit tahu Allah. Masa disebut? Kok jadi susah sih? Ya Allah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang gitu aja. Kita kan nggak tahu kekurangan kita berapa. Masa dikte Allah? Ya, kok jadi aneh ya orang sekarang ya. Ngaji kemana sih? Ada ayat 1000 dinar, pengen dapat rezeki. Habaib ngomong juga begitu, kenapa itu? Amalan sekian, bukan begitu, bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh. Antum udah kelas berapa? Kalau TK nggak apa-apa diajarin gitu. Bener kan? Ini Quran kan? Berikan hadiah dalam ibadah, sholatmu dengan sholawat. Ke bawah turun. Khususan ilaruhi, khususan ilaruhi, khususan ilaruhi. Sayyiduna Muhammad. Betul kan? Insya Allah akan mengandung 10 rahmat. Lakukan sebelum tidur, lakukan permohonan itu. Adabnya jaga. Banyakkan zikir. Timbulkan al-yakin. Jangan sambil nonton TV, main HP. Ketika kita mau tidur, menunggu ibadah, main bawa HP, chatting. Ingat bahaya itu. Antum sudah dimainkan sama Dajjal. Bersihkan dari noda-noda itu dalam kehidupan sekarang. Bukan yang boleh pegang HP.
Letakkan pada tempatnya. Di mana pakai HP? Kalau butuh untuk informasi. Tuh. Kapan waktunya? Dudukkan tempatnya. Jangan di masjid, di kafe. Masya Allah, bingung gitu orang sekarang. Bersihkan semua noda kita, dendam, iri, dengki yang ada dalam diri kita. Begitulah adab-adab orang yang bermakrifat, yang punya akhlak zuhud. Selanjutnya niatkan dibangunkan sholat tahajud. Adab itu. Bukan setel alarm. Tuhan antum alarm. Karena tahajud sesungguhnya adalah wujud rasa berterima kasih pada Allah. Tidak ada minta. Tahajud itu adalah wujud rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu maqamat yang tinggi. Bukan untuk meminta. Itu syariat. Bukan nggak boleh. Kebanyakan orang kaum awam begitu. Nggak apa-apa. Kita bukan awam lagi. Kejar terus tingkat sampai ketinggi mungkin. Adab makrifat tahajud itu munajat. Nabi juga ngomong gitu, munajat, berterima kasih kepada Allah, komunikasi kepada Allah yang telah banyak memberikan hadiah, hikmah, hikam pada kehidupan kita. Betul? Itu tahajud. Karenanya sebaiknya pada sholat fardu 5. Sholat fardu 5 waktu sekalipun jangan banyak meminta dapat hadiah dunia atau pahala dari Allah. Itu sama dengan kamu meminta balasan kan, meminta bayaran kan, atau upah duluan. Padahal antum belum pernah kerja untuk Allah. Apa kerja antum untuk Allah? Ngeri kan belum sampai ini. Tak sunggin soalnya. Yang ada, anda pun duduk ini benar. Apa kerja antum kepada Allah? Meminta upah. Hakul yakin. Kebanyakan kita sholat menggunakan nafsu, meminta ke nafsu. Bukan nggak boleh meminta. Akhirnya tidak khusyuk. Setuju? Karena banyak meminta duniawi. Boleh meminta dunia? Boleh, minta akhirat. Bukan minta dunia. Jika khusyuk ruh yang berdoa cukup terima hadiah cahaya makrifat. Mintalah cahaya makrifat. Ada kaitannya dengan Sayyiduna Ahmad. Pusing-pusing gitu. Gitu kan? Dari Allah saja, jangan meminta hadiahnya yang macam-macam ya. Baru kita dibilang khusyuk tuh. Jika sudah dapat amalan cukup dari Allah akan menurunkan cahaya makrifat pada hambanya berupa ilmu. Semangat beribadah, rajin ke masjid, rajin ke talim. Jika ibadahnya nggak ikhlas, dapat 10 kali ganjarannya, dan yang ikhlas 700 kali ganjarannya. Quran. Nah, ya. Ibadahlah secara ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, bukan untuk minta pahala, tidak minta duniawi yang lainnya lagi. Sholatlah kamu cukup untuk mengingatku. Apa? Sholat antum cukup untuk mengingat Tuhan. Sholatlah kamu supaya kamu dapat mobil. Ada. Jangan minta pahala surga. Surga itu hasil sholat kalau bisa mengingatku. Paham nggak? Itu bonus. Hidayah. Jangan minta hadiah. Nggak ada. Ya, cukup diawali dengan zikrullah. Perbanyak. Karenanya ada 3 tingkatan ibadah sholat. Sholat yang ibadahnya hanya menggunakan lisan, ialah manusia yang hanya menggunakan ingat. Yang kedua, qalbu. Yang ketiga, yang mengenal, mengingatku, menyebut Allah dengan ruh, sampai lupa kepada qalbu dan badannya. Nah, itu yang penting. Nanti ada kedudukan di mana sholat kita dengan ruh.
nonsen orang bisa mengikat. Kalau sholat tanpa ada rukun, setuju? Setuju? Kita renungi bersama ketika kita ibadah sholat pada Allah. Kita sering menggunakan jenis tingkatan yang mana? Coba merenung. Lisan saja, pikiran saja, meminta saja, syahwat masuk. Para ulama mendefinisikan zuhud secara berbeda-beda ya. Namun yang pasti dari hasil ini setidaknya antum memahami konsep zuhud yang benar. Insya Allah. Zuhud itu bukan berarti tidak boleh punya uang, pakaian, kendaraan yang bagus, bukan. Memiliki boleh saja, namun tidak mengganggu hati dan pikirannya, tidak terganggu. Zuhud sebagai hidup sederhana, bersahaja, kehidupan sangat sederhana, dilihat dari segi manapun tetap sederhana. Ya, tetap sederhana, pakaiannya, makannya, semuanya serba sederhana. Dan itu nikmat tertinggi. Ya. Kehidupan ugahari, sebuah kehidupan yang tidak merasa senang manakala dibeli rizki. Berat. Antum kalau dapat rezeki senang, jangan bohong. Orang yang sudah berakhlak zuhud mendapat rezeki biasa aja, tidak senang, tidak kepedean, tidak merasa susah manakala kurang. Kayak gitu, mau kan? Nah, itulah sang jahit, bukan tukang jahit. Jahit orangnya sudah zuhud, manusia dengan sifat zuhud yang tinggi, bertolak belakang dengan kehidupan masa kini yang sangat mengagungkan dunia material. Mampukah bertahan dari berbagai godaan harta maupun tahta dunia? Harus mampu, bro. Melontarkan humor dengan menertawakan diri sendiri dan tidak pernah untuk merendahkan orang lain, itu udah zuhud. Yang duduk dihantam terus dengan kejelekannya, jangan diketawain. Udah zuhud itu. Menghinakan diri. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan dengan mati-matian. Ada? Ngapain? Nah, jabatan sedang puncak-puncaknya, kalau kehendak mati ya mati, hilang. Kebanyakan orang mempertahankan kedudukan dengan cara mati-matian. Kadang-kadang orang susah mendapat istri, nikah. Karena apa? Udah, mati-matian ngejarnya. Enggak zuhud hidupnya, dekati Allah. Sesuai dengan ajaran Nabi, menekankan umatnya untuk bersikap sederhana dan tidak menggantungkan diri pada duniawi. Jangan ceritakan kepada siapapun soal rezeki yang sudah dibagikan untuk mereka yang memerlukannya, kecuali ada konsep-konsep Mastabidul Khairat, merangsang umat lain untuk bersedekah. Dan jangan membuat orang memintanya kecewa atau pulang ke rumahnya waktu meminta dengan wajah duka dan tangan yang tak bawa apa-apa. Kalau minta aku punya jipo 10, kasihkan aja. Alhamdulillah yang duduk dapat jipo. Ya, gitu. Manusia tetaplah manusia yang keyakinan dan pemikirannya tidak bisa diberi tanda. Gak bisa. Oleh karena itu hanya Allah lah yang berhak menghakiminya. Bukan yang lain. Ihsan adalah rukun kemanusiaan yang merupakan puncak keberagamaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan prinsip maqasid asy-syariah, perlindungan atas kemanusiaan dari Allah. Karena itu, jadikanlah akhirat di hatimu. Setuju? Hati kalbu kamu itu jadikan akhirat. Dunia di tangan aja, sini aja, segini ya genggamnya ya. 40 miliar bisa dipegang? Enggak, paling tinggi kalau uang sekarang 10 juta ya. Udah berat juga ya 10 juta, nggak bisa ngepel ya. Setuju? Dan kematian lubuk mata. Mau iya? Kita hidup di dunia ini hanya untuk mengembara sesaat kan? Yakin nggak nih? Yakin nggak nih? Kalau uang sekarang 10 juta ya. Udah berat juga ya 10 juta, nggak bisa ngepel ya. Setuju? Dan kematian lubuk mata. Mau iya? Kita hidup di dunia ini hanya untuk mengembara sesaat kan? Yakin nggak nih?
Karena tujuan hidup kita sebenarnya adalah untuk mencari ketenangan abadi kelak di negeri akhirat. Di mana saat itu manusia sudah tidak akan terbebani oleh nafsunya. Sebab semua akan tercipta indah dan suci. Itu dia. Jangan dibawa. Karena memang hanya akhiratlah yang seharusnya menjadi visi utama kehidupan di dunia, menjadi misinya. Yang mana di dalamnya terdapat skenario Allah yang mesti kita jalani sebagai khalifah di bumi ini dan sekaligus sebagai pemakmur bumi. Udah bisa jadi khalifah, pemakmur bumi. Bukan meminta menghabisi. Nggak perlu kaya, kita punya tenaga, punya pikiran, punya solusi. Oleh karenanya, coba kita maksimalkan sisa hidup kita untuk selalu menebar kebaikan bagi sesama, agar kelak jika kematian tiba kita bisa tersenyum indah dengan husnul khotimah. Jangan mudah ngambek, jangan mudah marah. Mati antum dalam keadaan marah, neraka. Mati ada antum dalam keadaan menyusahkan amanahnya, neraka. Percayalah. Nggak percaya? Sudahlah. Tinggi pun ibadah antum, mati dalam keadaan kesal, marah, kecewa, neraka. Ayo. Dengan cara apa kita melakukannya? Dengan cara selalu menjadikan akhirat di hati, dunia di tangan, kematian di pelupuk mata. Maka hiduplah dengan selalu merasa bahwa dunia ini hanya jembatan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang abadi kelak dengan baik. Karena saat kita merasa bahwa dunia ini adalah jembatan, tentu kita tidak akan merasa bangga dengan apa yang sudah kita capai di dunia ini. Gak akan ada bangga. Karena itu dalil yang menjelaskan zuhud. Dalilnya kita matikan dulu. Tutup kajinya kok lama ya.